orang menikah masih muda itu mesti dia bukan seorang pedagang yang sangat keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Uus yang rajin puasa Daud dan Senin Kemis. Halo teman-teman semua, halo Pak Dewan. Pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Dewan, Pak Dewawan akan ngobrol-ngobrol sebentar lah sekitar bagaimana sih kisah seorang pengusaha, karena beliau itu selain dikenal sebagai seorang yang giat dalam pertanian, beliau juga seorang pengusaha. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengupas bagaimana dinamika beliau dalam jatuh bangun berusaha sehingga sampai pada titik sekarang di mana beliau juga dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses. Mungkin sebelum kita semakin dalam, mungkin boleh dikisahkan dulu Pak, bagaimana awal mula, mungkin dari masa kecilnya gitu. Oke, Mas Uus. Kami itu dilahirkan dengan 4 bersaudara. Jadi ada kakak saya, adik saya 2 laki-laki, 2 cewek. Sejak kecil kami memang sudah diajari untuk berdagang ya. Bapak saya itu seorang guru SMP, sementara ibu saya seorang pedagang warung di depan rumah. Tetapi di saat dulu masih anaknya kecil-kecil itu kakak saya yang paling besar itu sudah terbiasa kalau bangun pagi terus membukakan warung. Zaman dulu pintunya masih dorongan itu. Nah, saya tugasnya nyapu di dalam rumah. Jadi kami itu kalau pagi dulu sudah dibagi pekerjaannya. Setelah menginjak dewasa dan sering juga menjaga warung ya, ada tetangga, ada beberapa warung yang jualan. Ibu saya dulu kalau pulaan itu sering sampai Beringharjo itu. Saya sering membayangkan mengapa kok harus ke sana, kok tidak barangnya ke sini. Jawabnya modalnya kurang. Sehingga harus kulaan ke sana. Padahal kalau bisa datang bisa dapat lebih murah dan transportnya lebih sedikit. Setelah berjalan waktu, ibu saya punya kulkas. Waktu saya SMP kelas 2, tiap hari saya juga ngirim es ke tempat tetangga-tetangga itu. Sehingga kami selalu diajari untuk berdagang. Walaupun waktu itu uangnya saya setorkan pada ibu ya, bukan pada saya. Tetapi sering dalam perjalanan itu ibu sering bercerita kok modalnya kurang ya. Seandainya modalnya banyak bisa seperti ini, bisa seperti ini, seperti ini. Tetapi kita nggak punya modal sehingga berjalannya pelan. Dulu waktu mungkin kan Bapak waktu kecil itu disuruh untuk ngirim-ngirim gitu, keliling-keliling gitu. Dulu perasaan Bapak gimana? Apakah jengkel atau enjoy aja atau seperti apa? Kadang-kadang saya bangga ya karena punya dagangan. Seneng aja. Saya seneng ngantarkan es karena naik motor mungkin ya, atau ya mungkin nggak tahu ya Kak. Kok seneng ya? Dulu nggak pernah dioyak-oyak harus nguterke nggak. Mesti saya bangun pagi terus ndi Bu es siap burung. Nah, terus saya antar, mungkin sudah seneng pokoknya ngantar es itu seneng gitu. Enggak tahu kok seneng. Dari teman-teman mungkin ada yang kan kalau di cerita-cerita itu ada yang bully, ada yang apa gitu, nggak ada? Nggak ada ya. Waktu itu mungkin ya ada sedikit bangga karena waktu itu yang punya freezer itu masih jarang ya. Wah, gue mesin untuk bikin es. Mungkin seperti itu. Ya sehingga misalkan dia mau membuli ya, loh kamu nggak punya freezer kan? Ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan tersendiri. Terus setelah mulai SMA kelas 2 itu kami sekolah di kota sehingga teman-teman kami rata-rata ekonominya menengah ke atas. Sehingga kami kancane sudah punya motor, punya mobil, kami sekolah dari kos-kosan, jalan dari rumah naik. Kalau dulu itu bis kota itu naik bis kota dari rumah diantar kakak saya sampai Pakem, naik motor terus naik oplet itu dari Pakem sampai Terban. Setelah sampai Terban bis kota lagi seperti itu. Jadi di waktu SMP ngerasa bangga, tapi
di SMA malah tertekan gitu nggak Pak? Oh iya, karena lingkungannya berbeda ya. Di waktu SMA itu SMA saya swasta tapi favorit sehingga teman-temannya itu udah punya mobil, sepatunya bagus. Nah, saya sangat ketinggalan beda dengan waktu di SMP ya. Tapi setelah kelas 2 itu kami sudah mulai berkenalan dengan namanya Pak Tejo ya, dekat rumah saya yang ngajari saya pertama kali untuk wira swasta karena setiap pulang sekolah saya sering main ke sana, diajari, disuruh nawarkan percetakan itu. Diajari terus, dipuji terus, diajari terus, akhirnya saya mau dan saya bisa. Hingga sampai sekarang saya kalau ngajari orang itu kalau nggak mau itu ya nggak bisa itu karena nggak mau. Jadi dari yang es keliling itu terus kemudian ikut Pak Tejo itu jadi sales percetakan. Ya. Nah terus waktu itu dan saya dengar juga katanya Pak Dewan sempat juga jualan-jualan sapu gitu. Ya. Setelah Gimana? di percetakan saya setiap hari berpikir wah Bapak saya nggak mampu kalau membelikan alat harus punya mesin offset. Akhirnya berpikir gimana ya kalau seperti ini cuma nyari order, kalau nggak nyari order nggak dapat uang. Walaupun waktu itu saya sudah senang ya bisa dapat uang. Waktu itu 1 minggu saya sangunnya cuma 5.000, padahal kalau saya dapat orderan itu 1 box berarti 3.500. Nah itu saya mulai punya uang. Tetapi setelah agak lama sering berpikir bagaimana. Pada suatu hari saya tidur di rumahnya bude saya di Muntilan sana, Bojong itu blabak, bangun dari jamaah subuh itu kok banyak orang mikul sapu. Nah, sementara di rumah saya itu kan jualan sapu. Nah, saya terus wah aku kudu iso dodol sapu. Nah, saya langsung pulang ya minta uang sama ibu, ditambah uang saya sendiri, saya kulaan sapu, pakai motor saya bawa sendiri. Itu awal-awal itu tiba-tiba minta uang buat kulakan sapu, ada gimana itu responnya ibu? Ya ibu muni wong kok ora iso kowe engko adol kok wis ana lengganane ya seperti ibu-ibu yang lain mungkin ya anake lanang kok arep keliling dodol sapu. Maaf ya, zaman dulu kan keliling itu ya pegawai ya bukan juragan ya. Keliling naik motor. Mungkin ibu saya di daerah Bojong ya cukup orang berada kok. Ini saiki mah putune Mbah Kaji arep dodol sapu keliling ya. Kurang disetujui, tetapi saya enggak peduli, tetap aja saya jualan itu. Setelah lama-lama bakule sama percaya, mungkin karena mereka banyak yang tahu saya dari keluarga yang berada di daerah situ, akhirnya diutangi. Nah itu sudah mulai saya bisa jualan sapu, sulak, kelut, sikat, alat kebersihan yang bermacam-macam itu. Beri sapu terus mulai beragam lagi. Ya, sampai ratusan macamnya itu dulu. Nah, saya terus jualan di pasar. Di dasar kayak itu loh. Sementara di dekat pasar situ tuh ada paman saya yang orang ekonominya sangat terpandang. Wah, mbok ora kaya ngono kuwi gitu. Nek ra duwe duit mbok njaluk paklek gitu. Tapi rasanya seneng pakai uangnya sendiri. Saya tetap tidak mendengarkan ngendikane Pak Le itu, saya tetap jualan terus. Akhirnya lama-lama mungkin karena jualan saya bisa masuk di supermarket, di toko-toko supermarket di Jogja. Terus setelah itu saya masuk di yang nasional kayak Hero. Dulu saya sudah pernah masuk di Hero, seperti di Semarang di Rita itu saya dulu pernah setor di sana. Jadi ada di Cilacap, Pekalongan, Purwokerto, Semarang, Magelang. Nah itu sudah pernah keliling seperti itu. Dari mulai beragam terus sampai tiba di titik bisa nyetor ke beragam supermarket gitu ya Pak? Iya, sampai setelah itu ekonomi saya sudah mulai lumayan. Nah, saya sudah bisa punya mobil, saya sudah bisa daftar haji. Waktu itu usia saya masih 28 tahun. Nah, ini adalah fakta langka. Usia 28 tahun udah bisa haji dengan uang sendiri. Dengan uang sendiri sampai bapak saya itu njiwiti tangan itu kok. Wah, aku rasanya ngimpi ya kowe kok wis iso munggah kaji seperti itu. Tetapi ya itu kerjanya sangat keras sekali. Jadi memang dari awal udah dibiasakan dagang terus apa? Ya mulai menantang lagi ayo bikin usaha sendiri enggak ikut orang terus sampai di usia 28 bisa haji. Nah, itu setelah haji makin lagi gitu, Pak. Ya, setelah haji saya terus bisa beli rumah di samping rumah saya. Itu sudah haji, sudah punya
rumah, tapi pikirannya kan pengen begini, pengen begini, pengen begini. Terus akhirnya berkembang. Waktu usia 28 itu masih sendiri gitu Pak? Iya, masih sendiri, saya nikahnya agak telat. Jadi mungkin, tapi ini mungkin tidak benar juga ya. Orang menikah masih muda itu mesti dia bukan seorang pedagang yang sangat keras. Tapi ini menurut pendapatku loh, mungkin yang lain tidak sama ya. Waktu saya masih belum punya apa-apa, tiap hari keliling, apa ya cewek ada yang mau. Berarti ya kalau memang untuk perintis itu ya, untuk menikah di usia yang muda itu sebenarnya sangat terburu-buru gitu ya Pak? Ya, bahasamu yang sangat indah. Seorang perintis itu berbeda dengan seorang penerus. Seorang pendiri itu berbeda dengan seorang penerus. Berarti mungkin dari kisah singkat tadi itu ada sesuatu yang ingin Pak D sampaikan gitu, khususnya untuk anak-anak muda yang sekarang ya sedang berjuang untuk bisa ya mendapat penghasilan yang bisa. Kamu harus bangga kalau kamu bisa mencukupi kebutuhanmu sendiri. Dan itu ada dalam suatu hadis dikatakan bahwa rezeki yang terbaik adalah yang dihasilkan dari keringatnya sendiri. Nah, itu dia teman-teman semua pembicaraan kita pada siang kali ini. Mungkin kita nanti bisa explore lebih tentang apa dan bagaimana jatuh bangun dari Pak Dewan sehingga beliau bisa sampai ada di titik ini. Mulai dari teknis mungkin strategi dan lain-lain dan sampai ke falsafah hidupnya beliau seperti apa. Kita sampai jumpa di konten-konten yang selanjutnya. Dari saya Muhammad Hussein Muhtar, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.